Oke, hari ini kita membahas mengapa wanita Sunda itu cantik-cantik. Berbicara mengenai kecantikan dan ketampanan, salah satu suku di Indonesia yang mempunyai kosakata naon yang tidak bisa diartikan ke bahasa Indonesia sedari zaman Majapahit, yaitu Sunda. Bukan rahasia umum lagi kalau wanita Sunda mempunyai kecantikan dan ketampanan dari zaman dahulu. Nggak percaya? Lihat aja Sule dan lihat komentar di video sebelumnya, banyak yang bilang cewek Sunda cantik-cantik termasuk Mimin. Sebenarnya semua wanita Indonesia itu cantik-cantik, akan tetapi hari ini kita bahas suku Sunda dulu ya. Lantas, bagaimana kok bisa wanita Sunda cantik-cantik? Ternyata kecantikan orang Sunda tidak hanya terletak dari parasnya saja, akan tetapi juga dari inner beauty-nya. Bandung. Bandung adalah kawasan terbesar bagi mayoritas suku Sunda. Perlu diketahui, Bandung adalah tempat yang mempunyai suhu udara yang dingin di pegunungan dan dapat membuat kulit lebih putih dan bersih seperti Mimin. Asik. Lalapan. Perlu diketahui, orang Sunda sejak zaman dahulu menyukai lalapan, meskipun tidak semua orang Sunda menyukainya. Kegemaran orang Sunda menyantap sayuran segar atau lalapan ini ternyata sudah ada sejak lama. Menurut pengamat sejarah kuliner, Fadli Rahman, lalap Sunda sudah disajikan sejak abad ke-18 Masehi. Sajian makanan yang berupa sayur-sayuran segar ini disebut dalam prasasti Taji. Bertanda tahun 901 Masehi, yang ditemukan di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Dalam prasasti Taji tahun 901 Masehi, disebut sebuah nama sajian atau makanan bernama Kuluben Sunda, yang artinya lalap. Terang Fadli seperti dikutip dari laman Anpat ACAD. Pada masa penjajahan, dua orang Belanda, Dr. J.J. Ocho dan Dr. R.C. Bakuizen van den Brick, mendokumentasikan jenis lalap. Dokumentasi itu berjudul Indice Groenten. Dokumentasi itu berjudul Indice Groenten Sayur-sayuran Hindia. Buku tersebut diterbitkan oleh Archipel Dukroji di Bogor 1931. Kelak, buku itu diterjemahkan dalam bahasa Sunda berjudul Lalap-lalapan oleh Isis Prawinagara pada tahun 1944. Di halaman pengantar disebutkan bahwa lalap tak hanya berjudul daun seperti daun singkong, pepaya, selada, dan puluhan jenis daun lainnya. Gaya hidup yang sehat, sering mengkonsumsi lalapan akan menyehatkan fisik dan juga mental. Alhasil, tubuh mereka sehat dan sedap untuk dipandang. Makanan yang sehat dapat mempengaruhi kondisi kebugaran seseorang, karena itulah AWW Sunda selalu tampak menyegarkan. Lifestyle yang modern membuat gadis Bandung terlihat modis dan stylish. Udah cantik, ditambah fashionnya oke, mantap jiwa. Sebagai kiblat fashion di Indonesia, Bandung selalu terdepan dalam urusan fashion yang sedang hits. Tentu saja, wanita Bandung pun terbilang cukup melek fashion dibanding wanita-wanita lainnya. Kecantikan alami Mojang Bandung makin cetar ketika penampilan mereka begitu menawan dan stylish. Udah deh, betah banget cuci mata di Bandung, percayalah. Kondisi air di kawasan Bandung. Hal ini jarang disadari, namun siapa sangka bahwa air yang menyebabkan kecantikan surgawi kaum Hawa Sunda. Air adalah sumber kehidupan yang paling penting. Untuk itulah siapa yang mengkonsumsi dan menggunakan air yang sehat, maka dia akan lebih sehat dan lebih bersinar. Kualitas air di Bandung yang sejuk dan bersih dari mata air pegunungan sangat bagus digunakan untuk minum maupun mandi. Air bersih dari pegunungan inilah yang jadi salah satu alasan kenapa wanita Bandung selalu terlihat putih dan mulus. Era kolonialisme.
Tak bisa dilepaskan dari sejarah era kolonialisme di Indonesia. Percampuran orang Eropa dan Sunda menghasilkan bibit unggul seperti gadis Bandung zaman now. Bandung sebagai kota yang baru dibangun pada abad ke-19 menyebabkan banyak orang Hindia Belanda maupun warga asing lainnya yang turut datang dan tinggal di Bandung. Gadis Sunda di sekitaran Bandung yang dulu memang sudah cantik memikat hati orang asing yang tinggal di sana. Akhirnya terciptalah percampuran yang menghasilkan bibit-bibit unggul. Kecantikan yang akhirnya turun-temurun hingga sekarang ini. Tutur kata yang lemah lembut dan halus. Jika belum pernah mendengar awewe Sunda yang sedang ngobrol, cobalah untuk menguping, kemudian resapi dan ratapi alunan suara mereka. Perlahan, semakin dalam, semakin terhanyut, apalagi sampai mereka memanggil kamu dengan sebutan AA. Nikmati saja, teruskan saja sampai kamu tersadar kalau kamu sedang berhalu. Ramah dan mudah tersenyum. Wanita Sunda sudah sejari dulu sangat terkenal dengan keramah tamahan mereka. Istilahnya, orang Sunda teh orang Sunda teh someah. Kamu beruntung jika mempersunting perempuan Sunda. Pulang ke rumah, dia sudah menanti dengan senyuman tipis-tipis dan manis. Dia juga akan sangat jarang marah karena terbiasa untuk ramah, sehingga emosinya tidak gampang meledak-meledak. Jangankan untuk mereka yang sudah menikah, untuk mereka yang belum jadi apa-apa saja, biasanya wanita Sunda ramah, seperti contoh saling menyapa ketika bertemu atau berpapasan di jalan. Biasanya mereka akan menyapamu dengan sebutan khas dari mereka, seperti akang, aa, mamang, dan lain sebagainya. Feminim. Di mata pria, wanita feminim itu mempunyai nilai plusnya tersendiri. Mau dia pria bajingan, alim, dan kalem seperti Mimin, tetap saja wanita feminim punya nilai plusnya tersendiri. Nah, hal tersebut juga dimiliki wanita Sunda. Dan emang satu ini tidak bisa dilepaskan dari mereka. Kebanyakan wanita Sunda itu feminim, tidak hanya dari suara, tetapi dari gerak-gerik dan tindak tanduk perilaku mereka. Sehingga mereka bisa dinobatkan sebagai wanita-wanita yang feminim. Suka berdandan. Wanita Sunda terkenal suka dandan. Ini dalam artian positif ya. Mereka ingin selalu terlihat cantik selama 24 jam hanya untuk pasangannya. Yang jomblo boleh menghayal menikahnya entah kapan-kapan ya. Nah, tadi itu adalah penjelasan mengapa wanita Sunda itu cantik-cantik dari zaman dahulu sampai saat ini. Jika mempunyai masukan bisa tinggalkan di kolom komentar. Mimin pamit, jika mempunyai kesalahan dan kekurangan Mimin minta maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.